Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Orang yang tawadu memiliki kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap orang memiliki potensi untuk berbuat salah. Lawan dari sikap tawadu adalah takabur atau sombong, yang menganggap diri lebih baik, lebih hebat, dan lebih tinggi dari orang lain, serta meremehkan orang lain. Orang yang sombong sering disebut juga dengan orang yang angkuh dan merasa pikirannya sudah cukup benar dan tidak memerlukan bimbingan dari orang lain, termasuk dari agama. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, ada beberapa ciri orang yang sombong. Di antaranya adalah memalingkan wajah dan pura-pura tidak melihat kepada orang lain yang dianggapnya lebih rendah dengan sikap yang angkuh. Orang seperti ini biasanya suka gengsi dan jaim serta mengukur manusia dengan ukuran duniawi dan kebendaan. Ia akan merasa lebih hebat, kaya dan mulia dari kebanyakan orang lain yang dianggapnya tidak selevel dengannya. Sebaliknya, ia akan merasa terhormat bila berjumpa dengan orang yang berada di atasnya dari aspek harta benda, kemewahan, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Ia menjadi orang yang angkuh, menghina orang dan merendahkan orang lain, dan melakukan puja-puji kepada orang yang lebih utama darinya di sisi yang lainnya. Allah melarang sifat seperti ini di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman ayat 18. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, ciri orang yang sombong yang kedua adalah takjub kepada diri sendiri. Orang model seperti ini suka memuji dirinya sendiri karena memiliki kelebihan di bidang harta, ilmu pengetahuan, dan keturunan bangsawan. Ia merasa lebih hebat, paling pandai, dan paling benar dibandingkan orang lain. Ia menjadi orang yang self-oriented dan mengukur segalanya dengan ukuran dirinya sendiri. Jika menurutnya itu baik dan sesuai, ia akan menerimanya. Sebaliknya, jika tidak cocok, maka akan ditolak dan ditinggalkannya. Ia merasa menjadi orang yang paling berhak untuk memutuskan semua perkara, hingga akhirnya terjebak pada sikap otoritarianisme akut. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'ala tini faj'al li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin
bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi Mesir tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Al-Qasas ayat 38-39. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, ciri orang yang sombong yang ketiga adalah tidak mau menerima kebenaran walaupun sudah disampaikan dengan bukti-bukti yang nyata. Sikap seperti ini akan menjerumuskan pelakunya kepada kesalahan yang lebih fatal lagi, yaitu mengingkari kebenaran dan kufur terhadapnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih, karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Al-An'am ayat 33. Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar menghadapi kaum musyrikin dan jangan bersedih. Hakikatnya mereka tidak mendustakanmu, bahkan mengakui kebenaran engkau sebagai Rasul Allah. Yang mereka dustakan adalah kebenaran ayat-ayat Allah karena kesombongan hati dan kedegilan diri mereka. Para nabi dan rasul sebelummu juga didustakan, dan mereka tetap bersabar hingga datangnya pertolongan Allah dan dihancurkannya kaum yang sombong dan mendustakan itu dengan azab dan musibah yang besar. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menghindari ciri-ciri kesombongan ini dan menjadi orang yang tawadu. Sikap tawadu akan menjauhkan diri kita dari kehinaan dan azab baik di dunia dan di akhirat. Dan orang yang tawadu akan dicintai Allah, ditinggikan derajatnya dan disukai oleh manusia. Sebaliknya, bagi mereka yang menyombongkan diri, maka Allah akan menghinakan dan merendahkannya dan tidak disukai oleh manusia. Dalam satu riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min adamiyyi illa wa fi ra'sihi silsilatun fis sama'is sabi'ah wa silsilatun fil ardis sabi'ah. Fa idza tawadda'a rafa'ahu Allahu bis silsilati ila as-sama'is sabi'ah. Wa idza tajabbara wad'ahu Allah bil silsilati ilal ardis sabi'ah." Artinya, tidaklah manusia kecuali di kepalanya ada dua rantai. Rantai di langit ketujuh dan rantai di bumi ketujuh. Jika ia tawadu, maka Allah akan mengangkatnya dengan rantai ke langit ketujuh. Dan jika ia sombong, maka Allah akan merendahkannya dengan rantai ke bumi ketujuh. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.